Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, ada yang menarik di kasus Vina ini mengenai ini kan yang tahu ya, sama Bapak Reza Indragiri tuh super detail dan mengerti banget mengenai hukum gitu kan ya. Sampai-sampai nih ya, dikomentari dari mulai pengakuannya Ocil ya kan, Ripaldi yang mengalami penyiksaan telinga dan kelopak mata di staples. Dan pasti kok bisa sampai segitunya di staples gitu? Apa disediakan semua alat-alat ATK gitu di ruang penyidikan? Atau ruang penyidikan tuh seperti apa sih gambarannya? Kan yang mungkin tahu gitu. Kita dengerin langsung dari beliau nih sebelum nanti ke pertengahan berita yang intinya dan sedihnya gimana rasanya ya. Ibu Titin sampai nangis-nangis sebagai saksi. Dengerin dulu dari Bapak Reza Indragiri ini. Masa ada staples di ruang tahanan? Staples kira-kira ada di mana? Ya di kantor kan? Ya. Nah. Ya di kantor kan? Ya. Nah. Berarti kira-kira tersangka ini diperiksa sekaligus disiksa di mana? Ya di kantor. Kantor mana ya? Kantor penegakan hukum. Oh, artinya bukan di tahanan. Bukan di ruang tahanan. Oke. Ngapain juga tahanan bawa staples ke dalam? Ya. Saya tidak bayangkan para napi di Iya. selnya punya staples Punya staples. Sekalian aja bawa mesin fotokopi saya pikir gitu ya. dan bisnis kalian. Iya. Sampai segitunya kan penyiksaan itu dilakukan Iya. dengan menggunakan alat seperti staples itu. Iya. Mungkin ada penyidik yang bodoh gitu, ilmu pengetahuannya tidak ada. Jadi dia pikir semakin orang itu dikerasi, orang itu akan semakin jujur gitu. Ya. Barangkali dia beranggapan seperti itu. Nah ini kan problem kepintaran, kebodohan gitu ya, Ya. masalah kompetensi. Ya tentu saja harus diinvestigasi bahwa itu problem integritas. Penilaian pertama, integritasnya dipertanyakan lagi ya. Kepintarannya juga gimana sih ini waktu seleksinya sebagai penyidik kan gitu kan. Lebih belajar psikologi lagi atau sekolah lagi mungkin gitu ya. Ini benar-benar teguran baik para oknum yang cara penyiksaannya agak-agak baru dengar sih dari ini ya, staples kan jadi trauma orang lihat staples kan gitu jadinya ya. Kalau ke kantor polisi jangan lihat-lihat staples gitu kan, ngeri juga kan. Aduh, ya udahlah, itu hanya oknum ya, tidak semua seperti itu. Kita dengar langsung nih sampai ada bapak-bapak yang berani waktu jadi saksi, beliau itu dari kepolisiannya langsung. Masih ada penyidik yang baik dan menyatakan bahwa peristiwa itu adalah kecelakaan lalu lintas. Orang ini berani banget ya. Jadi kayak harus meminta sebutkanlah para oknum itu lagi. Nah, kita dengar aja langsung seperti apa pada saat beliau bisa meluangkan waktunya menjadi saksi di persidangan 6 terpidana kemarin. Dan jangan lupa komen. Yang mulia ini anggota bawa senjata. Aman-aman, saya nggak mau sidang. Gimana dia kalau emosi tiba-tiba dia ditembakin kan? Ya, pada saat itu. Padahal di depan itu ada provos tuh, hadir tuh. Jadi benar-benar ini ada permainan tingkat apa ya? Dewa kali kan ya? Terus kasih filmnya juga hadir itu. Hadir tuh. Semua jaksa-jaksa hadir tuh. Karena orang berat mereka cuma kami dari kantor kami. Mungkin kantornya Bu Titin nggak dipertimbangkan sama dia sama kantornya Ibu Wibing. Gitu. Karena mereka tahu ini pengacaranya mantan polisi nih. Agak keras mainnya, gitu kan, agak berani. Jadi mereka juga mencoba kan mempengaruhi saya. Saya bilang suatu ketika saya di demo saya datang demonya. Kalau saya harus mati di sini ya mati aja, tapi di pengadilan matinya. Dia datang itu perdemonya tuh, kenapa kamu demo? Bapak jangan bilang boleh membunuh, kamu udah tahu belum? Mereka melakukan pembunuhan, di mana saya bilang kan? Itu kecelakaan saya gitu. Karena saya juga turun ke TKP, melihat katakanlah ada di situ benturan sepeda motor di marka permanen, terus ada juga di aspal itu, terus di bawah itu kan masih ada darah tuh, walaupun potongan dagingnya tidak diambil oleh polisi lalu lintas. Tapi keterangan daripada rekan-rekan penyidik yang baik pada saat itu lalu lintas itu mengatakan ini masih sangat tunggal. Tapi lucunya nih kepolisian dijelek-jelekan juga sama penyidik Polres Cirebon itu. Kenapa saya katakan dijelekan? Itu dan teknologi sekarang ya. Katanya nggak ada ahlinya di kepolisian. Itu kan sama dengan menjelekkan kepolisian. Saya di sekolah reserse 4 kali di Bendung. Kita udah menggunakan adopsi teknologi dari Jerman kok. Jadi sebelum lembaga-lembaga lain
katakanlah mengadopsi teknologi, bahwa polisi itu udah canggih tuh teknologinya semua dari Jerman kok. Dan saya gurunya reserse, makanya ketika saya ngajar di kampus itu tentang kemahiran hukum pidana, setiap mahasiswa saya minta untuk membuat berkas perkara seperti yang dibuat oleh penyidik, supaya mereka mahir, tidak hanya teori. Oke. Terima kasih, cukup mulia dari kondisi tahun 2016 sebenarnya dari sisi penyidikan udah canggih ya, dan itu patut dipertanyakan kenapa nggak dimanfaatkan fasilitas tadi yang disebutkan. Terus kan ini sebenarnya tinggal arahnya ke kecelakaan itu tahun 2016 itu mungkin udah banyak buktinya, tapi kenapa lebih baik lebih kayak fokuskan ke pembunuhan dan pemerkosaan, dan itu pun janggalnya dari kesurupannya Linda kan, ditambah kesaksiannya Aep. Apa sebegitu mudah menjatuhkan hukuman bahwa kamu pembunuh, kamu pemerkosa? Awalnya tuh siapa yang punya ide ini harusnya ke pembunuhan dan pemerkosaan, itu yang jadi pertanyaan ya. Dan harus mengorbankan 8 orang, harus dihukum, 7-nya seumur hidup, 1-nya sekat natal karena masih di bawah umur jadinya bebas duluan. Coba di komen di bawah, kenapa kasus ini harusnya ke arah pembunuhan dan pemerkosaan? Itu sih sebenarnya pertanyaan detailnya ya. Lanjut lagi ke Ibu Titin, ya Ibu Titin juga sampai nangis-nangis. Pada saat kondisi dari mulai mungkin penyidikan, persidangan di tahun 2016 itu bener-bener secara psikologi itu terganggu sekali, sampai kayak kena mental kalau zaman sekarang bahasanya gitu kali ya. Nah, dengerin langsung aja dari Ibu Titin. Saya juga mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Saya sempat diludahi karena dianggap membela pembunuh. Bahkan ada anggota dewan namanya Pak Jafarudin yang langsung memimpin sidang. Dengan suara keras dia menyatakan, nanti anaknya pengacara juga mengalami nasib serupa seperti Vina. Mobil saya juga sempat digoyang-goyang, walaupun saya berusaha parkir agak jauh. Kemudian intimidasi itu kami rasakan betul karena saksi-saksi alibi yang dihadirkan itu datang tanggal jam 9 pagi, tetapi sidang baru menjelang maghrib. Kita kondisi sudah sangat lelah, psikologis kami juga sudah rusak karena semua saksi juga sepertinya sudah ada yang menginformasikan kalau saksi-saksi itu akan meringankan sekat natal. Jadi saksi juga mendapat perlakuan yang sama. Kemudian dari Kejaksaan Tinggi juga hadir di ruang sidang sekat natal. Aparat dari kepolisian selalu bersenjata lengkap di pintu ruang sidang sekat natal. Kemudian pada sidang dewasa ternyata kondisinya lebih parah lagi. Karena saya juga menjadi kuasanya Sudirman. Sebetulnya di ruang sidang dewasa itu 2 perkara sekaligus dijadikan 1. Nomor perkara nomor 4 dan nomor perkara nomor 3. Jadi walaupun saya pegang perkara nomor 4 atas nama Sudirman yang bergabung dengan bekas perkaranya Hadi dan kawan-kawan, tetapi saya juga bisa menyaksikan digelarnya sidang Eko dan Rivaldi yang di berkas terpisah. Karena waktu itu majelis mengizinkan, udah daripada mondar-mandir ibu diam aja di dalam tapi tidak bertanya karena bukan perkara yang dipegang. Kalau dalam sidang TK hari ini, jaksa selalu menanyakan apakah ada penganiayaan, pemukulan oleh hakim dan jaksa. Sebetulnya saya yang bisa bercerita. Secara psikologis kami dirusak betul-betul oleh penyidik yang masuk dengan membawa pistol untuk memberikan keterangan. Dan jaksa sama sekali tidak pernah memerintahkan pistol itu ditaruh. Justru yang ngomong pistol itu disimpan karena kekhawatiran justru dari pengacara. Kemudian juga ada seorang penyidik, ada seorang anggota kepolisian yang waktu itu dijadikan saksi. Karena sebetulnya di sidang dewasa, anak-anak sudah menyatakan, saya disiksa, saya disetrum, terpaksa mengakui sesuai BAP, karena sudah ditulis di papan tulis. Itu sebenarnya sudah disampaikan di sidang 2016. Saya disuruh minum air kencing, sebetulnya sudah, dan itu saya cantumkan dalam pledoi saya sebetulnya. Tetapi semua diabaikan oleh majelis. Kemudian juga ada seorang, saya lupa namanya, dia masuk, mohon maaf, kalau waktu itu kami melihat. Berarti bener-bener ya, ini kasus tuh dari tahun 2016 aja udah bikin lelah, apalagi tahun 2004 ini semenjak viral,
makin nambah-nambah gitu kan. Tapi alhamdulillah di tahun 2024 ini Bu Titin dapat bantuan dari pengacara-pengacara yang pastinya udah punya nama besar gitu kan. Tim Pradila dan lain-lain yang sebelumnya seperti Sakatata dibantu sama Farhad Abbas juga ya kan. Itu juga nggak bisa dilupain ya, karena nggak mungkin persidangan ini bisa lagi dibuka kembali tahun 2024, apalagi keputusannya di 8 tahun lalu 2016 kan kasus Vina ini. Dan Ibu Titin juga di sini agak kesulitan waktu tahun 2016 sampai sebenarnya semua dia udah bukti sudah diterkumpul, terus bener-bener gigih lah sebagai pengacara Bu Titin ini. Tapi kayak dihiraukan, diabaikan, atau mungkin kayak ada tujuan tertentu ya kan di kasus itu. Bener-bener tahun 2016 itu sebegitu sulitnya mengungkap kasus ini ya. Kita dengerin langsung lagi dari Bu Titinnya ya, dan jangan lupa komen. Sudah, dan itu saya cantumkan dalam pledoi saya sebetulnya. Tetapi semua diabaikan oleh majelis. Kemudian juga ada seorang, saya lupa namanya, dia masuk, mohon maaf, kalau waktu itu kami melihatnya dia dalam kondisi yang tidak stabil. Karena ketika diminta menjadi saksi marah-marah, kemudian ketika dikonfirmasi apakah betul orang ini yang melakukan saksi yang melakukan pemukulan, waktu itu saya ingat betul Eko yang mengangguk. Iya betul, Bapak ini yang mukul saya. Tetapi saat itu saksi dari kepolisian bangun dengan menarik kursi, kemudian ketika keluar dari ruang sidang, sebelum keluar dari sidang, dia berbalik, terus menunjukkan tangan seperti pistol ke Eko di depan majelis, di depan jaksa, kemudian keluar dan membanting pintu. Saya sebut penganiayaan secara psikologis, dan itu tidak siapapun berani menegur. Hakim waktu itu menjelaskan, mohon maaf, harap dimaklumi karena yang bersangkutan sedang sakit. Jadi hakim yang membela pada saat itu ketika, ya saya lupa orangnya, demi Allah saya katakan itu yang sebenarnya, ada Cindy Sembiring yang juga hadir di ruang sidang dan merupakan pengacara Rivaldi. Boleh dikonfirmasi ke semua pemohon. Ketua majelis waktu itu menyatakan, mana ada bengkel buka pukul 10 malam. Jadi semua keterangan saksi yang disampaikan itu selalu diarahkan sesuai BAP ketika karena Sakatata dulu yang dimintai keterangannya. Jadi pembelaan saya waktu itu hanya berdasarkan keterangan-keterangan saksi di persidangan walaupun ditolak seluruhnya. Saya yang hadir di situ di 2016 sebetulnya saya yakin Pak Majelis. Saya yakin nggak pernah ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang tertuang dalam dakwaan. Karena ternyata saat berjalannya proses dari dakwaan saja sudah banyak masalah. Misalnya gini, pada dakwaan Sakatata itu Peggy yang disebut DPO oleh jaksa disebutkan turut melakukan pemerkosaan. Tetapi di dakwaan nomor 4 Peggy hanya meraba-raba. Silakan itu diperiksa oleh kejaksaan. Aduh, yang nyusun BAP-nya itu lupa atau pusing atau gimana ya, sampai kayak banyak kekeliruan atau mungkin nggak konsisten isinya. Seperti apa sih sebenarnya si BAP itu? Bisa diperiksa lagi, banyak kejanggalan juga arahnya kenapa harus ke pemerkosaan dan pembunuhan. Walaupun dari sisi Bu Titin berupaya membuktikan ini arahnya ke kecelakaan, dan itu mungkin jadi pembelajaran lah untuk kedepannya hukum ini di negeri Konoha ya diperbaiki lagi ya. Makasih udah nonton channel Suara Hati Sang Istri ya. Nanti update terus di sini. Bye.